Bismillahirrahmanirrahim. Akan datang sebuah momen ketika hati seseorang menjadi tenang. Tenang bukan karena ia telah menyerah, tetapi karena ia sedang belajar menunggu. Menunggu sesuatu yang hanya bisa Allah hadirkan. Ketika doa telah dibisikkan di malam hari, ketika kesabaran telah dijalani meskipun orang lain telah melangkah lebih cepat, ada tanya yang muncul di hati, kapan aku bertemu dengan dia yang ditakdirkan untukku? Namun perjalanan ini tidak hanya tentang cinta. Ini adalah tentang mempersiapkan hati untuk sesuatu yang suci. Tentang yakin bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah meleset. Hanya saja, semuanya akan datang di saat yang paling tepat. Cinta dalam Islam bukanlah pengejaran, tetapi anugerah yang diberikan kepada mereka yang telah bersiap. Maka hari ini kita akan membahas 5 tindakan penting yang akan membuka jalan agar Allah menyingkapkan jodoh sejati yang telah dituliskan untuk kita. Sebelum kita masuk ke langkah pertama, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk bergabung dalam komunitas kebaikan ini. Silakan tekan tombol subscribe di channel Ars Pandangan Islam, agar kita bisa terus belajar bersama dalam cahaya ilmu dan petunjuk dari Allah. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar jika ada pelajaran berharga yang Anda rasakan dari video ini. Sebab komentar Anda bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang sedang dalam perjalanan spiritualnya juga. Kembali ke pembahasan utama, kelima langkah ini bukan hanya sekadar tips mencari pasangan. Ini adalah jalan ruhani, jalan yang akan membersihkan hati, menguatkan niat, dan menyelaraskan diri dengan ketentuan Allah. Ini adalah bentuk usaha yang bukan semata-mata lahiriah, melainkan juga batiniah. Mari kita mulai dengan langkah pertama, menyucikan niat. Karena niat adalah akar dari segala amal, termasuk dalam perkara cinta dan pernikahan yang suci. Langkah pertama dalam membuka jalan menuju jodoh yang ditakdirkan adalah menyucikan niat. Sebelum meminta Allah untuk mempertemukan kita dengan jodoh, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa aku menginginkan seorang pasangan? Apakah karena kesepian? Apakah karena iri melihat orang lain sudah menikah? Atau karena ingin membuktikan sesuatu kepada dunia? Jika niat kita masih berakar dari rasa kosong, iri, atau ingin pamer, maka cinta yang hadir pun akan rapuh. Sebaliknya, jika kita ingin seseorang yang bisa membantu kita meraih ridha Allah, membangun rumah tangga yang dipenuhi iman, dan tumbuh bersama dalam agama, maka itulah awal dari niat yang suci. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka sebelum mencari yang baik, jadilah baik terlebih dahulu. Sebelum berharap yang syalih, bersihkan dulu hatimu dari keinginan yang keliru. Niat yang tulus bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang keadaan hati yang tersembunyi dari pandangan manusia. Ketika kamu bertanya pada dirimu, apakah aku tetap menginginkan jodoh ini jika tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah? Disitulah kejujuranmu diuji. Keikhlasan adalah fondasi dari doa yang kuat. Jangan hanya meminta pasangan yang syalih atau syalihah, tetapi mintalah juga agar dirimu menjadi cerminan dari kebaikan yang kamu harapkan. Karena sesungguhnya pasangan adalah cermin. Hati yang suci akan dipertemukan dengan hati yang suci. Maka, sebelum memohon yang terbaik dari Allah, persembahkanlah yang terbaik dari dirimu. Perbaiki niatmu, periksa kembali keinginanmu. Apakah ini untuk dunia semata, ataukah untuk akhirat juga? Niat yang lurus akan meluruskan jalan, dan jalan yang lurus akan mempertemukanmu dengan jodoh yang memang dituliskan oleh Allah untuk membersamaimu menuju surganya. Langkah kedua adalah menjaga pandangan dan merendahkan hasrat. Di zaman sekarang, distraksi begitu mudah datang. Satu guliran media sosial, satu iklan, atau satu pertemuan singkat bisa mengikat hati tanpa sadar. Padahal pandangan yang dibiarkan liar bisa menanam benih-benih khayalan dan keinginan yang tidak halal. Allah yang Maha Pengasih telah mengingatkan kita dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Kepada laki-laki dan perempuan yang beriman, diperintahkan untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Ini bukan tentang mengekang cinta, melainkan menjaga cinta agar tetap suci. Ketika kita menundukkan pandangan, kita sedang meninggikan derajat diri. Kita berkata pada jiwa, aku memilih Allah daripada kesenangan sesaat.
Menahan pandangan bukan berarti mematikan perasaan, melainkan mengarahkannya kepada yang diridhai. Cinta yang halal butuh hati yang jernih, dan hati yang jernih hanya akan datang dari mata yang terjaga. Menjaga pandangan bukanlah tugas yang mudah, apalagi ketika dunia terus menawarkan pemandangan yang menggoda. Tetapi justru dalam usaha itulah nilai spiritualmu meningkat. Setiap kali kamu menundukkan pandanganmu dari sesuatu yang tidak halal, kamu sedang berkata kepada jiwamu bahwa kamu ingin Allah lebih dari sekadar kesenangan mata. Itulah bentuk kesungguhan dalam menjemput cinta sejati. Ketika matamu bersih, hatimu pun menjadi lapang. Dan ketika hatimu bersih, kamu dapat mengenali cinta yang benar dengan lebih jernih. Sebab cinta sejati tidak selalu datang dalam kemasan yang indah di luar, tetapi ia membawa ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Maka, terus latih matamu. Bukan karena kamu lemah terhadap godaan, tetapi karena kamu kuat dalam menahannya. Bukan karena kamu tidak punya perasaan, tetapi karena kamu hanya ingin merasakan cinta yang telah dihalalkan oleh Allah. Inilah pondasi menuju cinta yang tidak meninggalkan luka. Langkah ketiga adalah memperbaiki diri sebelum mencari pasangan. Seringkali kita fokus pada tipe pasangan yang kita inginkan, soleh, penyabar, lembut, mapan, atau cerdas. Tetapi lupa bahwa pasangan terbaik adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Jika kamu menginginkan seseorang yang dekat dengan Allah, maka kamu juga harus mendekatkan dirimu kepadanya. Jika kamu berharap mendapat seseorang yang menjaga lisannya, maka kamu pun harus belajar mengendalikan ucapanmu. Dunia ini berjalan atas sebab akibat, dan Allah Maha Adil dalam menyatukan dua jiwa yang pantas untuk satu sama lain. Maka jadikan proses memperbaiki diri ini sebagai ibadah. Jangan hanya berhias untuk dinilai manusia, tetapi bersihkan akhlakmu agar dicintai oleh Sang Pencipta. Ingatlah, jodohmu sedang berjalan menuju kamu dengan kecepatannya sendiri. Maka pastikan kamu pun sedang berjalan ke arah yang sama. Sebab cinta yang bertemu di jalan Allah akan menemukan rumah di dalam ridhanya. Dalam memperbaiki diri, jangan hanya fokus pada hal-hal lahiriah seperti penampilan dan pencapaian duniawi. Perbaikan sejati adalah perbaikan batin. Seberapa sabarkah kamu dalam menghadapi ujian? Seberapa lembutkah hatimu terhadap orang tua? Seberapa tuluskah kamu dalam beramal? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu ajukan pada diri sendiri. Karena pasangan yang ditakdirkan untukmu bukan hanya akan tinggal di sisimu dalam suka, tetapi juga dalam duka. Mereka akan melihat sisi terlemahmu, dan kamu pun akan melihat sisi tergelap mereka. Maka pastikan hatimu telah siap menjadi pelindung, bukan peluka. Dalam pernikahan, yang paling dibutuhkan bukanlah kecantikan atau ketampanan, tetapi kekuatan iman dan keteguhan hati. Jadilah pribadi yang layak untuk dicintai, bukan hanya dikagumi. Allah tidak akan mempertemukan dua jiwa yang belum siap saling mendekatkan padanya. Maka jangan hanya menunggu jodoh, tetapi bersiaplah untuk menjadi jodoh terbaik bagi orang lain. Langkah keempat adalah memperbanyak doa dan menjadikan doa sebagai jembatan antara harapan dan takdir. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Ketika dunia tertidur dan hanya kamu yang terjaga, itulah waktu terbaik untuk membuka hatimu di hadapan Allah. Katakan dengan jujur, "Ya Rabb, aku tidak tahu siapa yang Engkau tuliskan untukku, tapi aku percaya pada pilihan-Mu. Jika ia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkan dengan kelembutan." Doa tidak selalu mempercepat datangnya jodoh, tapi doa memperkuat hatimu untuk menanti dengan tenang. Bahkan jika jawaban dari doamu belum datang, ketahuilah bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Berdoalah bukan hanya untuk meminta jodoh, tetapi untuk memohon kesiapan hati. Karena terkadang jodoh sudah dekat, hanya saja hatimu belum cukup kuat untuk mengenalinya. Maka teruslah berdoa, sebab doa adalah bentuk keyakinan yang hidup. Saat kamu berdoa, jangan hanya memohon hadirnya pasangan, tetapi juga minta diberi hikmah dalam penantian. Karena penantian yang ikhlas akan mengubah hatimu menjadi lebih dalam, lebih sabar, dan lebih matang. Penantian yang tidak mengeluh adalah ladang pahala yang tersembunyi. Tidak semua orang kuat menunggu, tapi mereka yang mampu akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah.
Ketika kamu bersungguh-sungguh dalam doamu, langit pun akan mendengarnya. Bisa jadi hari ini kamu merasa doamu belum terjawab, tetapi tidak pernah ada doa yang sia-sia. Allah hanya sedang menyimpan jawaban terbaiknya di waktu yang paling tepat. Maka tetaplah berdoa walau hatimu lelah. Tetaplah percaya walau belum ada tanda-tanda. Dan tetaplah sabar walau orang lain telah lebih dulu menemukan pasangannya. Karena bisa jadi jodohmu juga sedang memohon kepada Allah untuk dipertemukan denganmu. Maka bersabarlah dan teruslah menjadi doa yang diaminkan langit. Langkah kelima adalah menerima takdir dengan lapang dada. Setelah semua usaha telah dilakukan, niat disucikan, pandangan dijaga, diri diperbaiki, dan doa ditingkatkan, maka saatnya menyerahkan hasilnya kepada Allah. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi yakin setelah berusaha. Kamu tidak perlu tahu kapan dan di mana jodohmu akan datang. Cukup yakini bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Tepat waktu. Terkadang semakin kamu kejar sesuatu, semakin ia menjauh. Tapi ketika kamu serahkan pada Sang Pemilik segalanya, maka ia akan datang tanpa kamu duga. Percayalah, Allah tidak akan menyembunyikan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Dia hanya sedang menyiapkan waktunya. Maka jangan risau jika kamu masih sendiri. Tidak berarti kamu tertinggal. Bisa jadi kamu sedang dalam proses pendewasaan, agar ketika dia datang, kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap proses yang kamu jalani, terutama ketika semuanya dilakukan karena Allah. Kadang kamu merasa usaha memperbaiki diri belum juga membawa hasil. Kadang kamu bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah ada yang salah dalam diriku? Namun tenanglah. Hanya karena kamu belum melihat hasil, bukan berarti prosesmu tidak dihargai. Allah menghitung setiap niat tulusmu, setiap air mata dalam doa-doamu, setiap pilihan sulit yang kamu ambil demi menjaga kesucian cinta. Mungkin kamu belum dipertemukan, bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena pasanganmu juga masih dalam proses belajar dan tumbuh. Jodoh itu bukan soal menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menyatunya dua jiwa yang siap menerima ketidaksempurnaan. Maka bersyukurlah dalam setiap detik penantianmu, karena kamu sedang ditata. Hati yang disiapkan dengan baik akan lebih mampu mencintai dengan benar ketika waktunya tiba nanti. Seringkali kita menganggap bahwa jodoh hanya akan datang melalui pertemuan langsung, melalui perkenalan biasa, atau bahkan secara tidak sengaja. Tapi jangan batasi cara Allah bekerja. Dia mampu mempertemukan dua jiwa dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia, namun sempurna dalam pandangannya. Bisa jadi kamu bertemu jodohmu melalui peristiwa yang tampak kecil, atau melalui orang yang kamu bantu dengan tulus. Bisa jadi kamu tidak sadar, tetapi jalanmu sedang mengarah padanya. Maka jangan putus asa hanya karena belum melihat ujungnya. Tugasmu bukan menebak bagaimana jodohmu datang, tetapi memperbaiki langkahmu agar pantas menyambutnya. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dirimu. Sibukkan dirimu dalam kebaikan, dalam pelayanan, dalam memperkuat iman. Karena jodoh yang baik tidak datang kepada hati yang lalai. Ia datang kepada hati yang bersinar dalam ketulusan. Dan hati yang seperti itu tidak akan mudah dilewatkan oleh takdir yang telah ditulis oleh Allah. Terkadang yang menyulitkan bukanlah proses menunggu, tetapi rasa iri melihat orang lain telah menemukan pasangannya. Media sosial sering memperlihatkan kebahagiaan orang lain dalam balutan cinta, pernikahan, dan keluarga. Namun ingatlah, apa yang terlihat bahagia di luar belum tentu damai di dalam. Jangan membandingkan waktumu dengan waktu orang lain. Setiap orang punya garis start dan garis finish yang berbeda. Fokus pada perjalananmu sendiri dan yakinlah bahwa waktu terbaikmu akan datang tepat seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kamu tidak sedang terlambat. Kamu hanya sedang dipersiapkan lebih dalam. Iri hati hanya akan mengaburkan keindahan prosesmu sendiri. Maka alihkan perasaan itu menjadi doa. Ya Allah, bahagiakanlah mereka dan bahagiakan pula aku pada waktumu. Jika kamu bisa mendoakan orang lain, bahkan di saat kamu belum mendapatkannya, itu pertanda bahwa hatimu telah dewasa. Dan hati seperti itu siap menyambut cinta yang diberkahi. Di antara bentuk persiapan terbaik menuju jodoh adalah memperkuat hubunganmu dengan keluargamu.
Karena setelah pernikahan, keluarga akan menjadi bagian besar dari kehidupanmu. Jika kamu ingin menjadi pasangan yang baik, belajarlah lebih dulu menjadi anak yang berbakti. Perhatikan caramu berbicara pada orang tuamu. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah aku menjadi orang yang sabar terhadap mereka? Seseorang yang tidak bisa menghormati orang tuanya akan sulit menghormati pasangannya kelak. Dan Allah tidak akan memberi amanah besar seperti pasangan jika seseorang belum bisa menjaga hubungan dasarnya dengan baik. Maka rawatlah hubunganmu dengan keluargamu. Minta maaf jika pernah menyakiti, peluk mereka, doakan mereka. Karena restu orang tua adalah pintu langit yang terbuka lebar. Bisa jadi jodohmu belum datang bukan karena doamu belum didengar, tetapi karena ada luka yang belum kamu perbaiki di rumah sendiri. Perbaikilah dan lihat bagaimana Allah melapangkan jalan cintamu. Pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua visi kehidupan. Maka penting bagimu untuk punya arah yang jelas dalam hidup. Apa yang kamu cita-citakan? Apa peranmu di dunia ini? Apa yang kamu perjuangkan? Karena jodoh yang kamu cari bukan hanya teman berbagi rasa, tetapi teman seperjalanan menuju surga. Jangan habiskan waktumu mengejar cinta yang tidak tahu kemana ia berjalan. Kamu membutuhkan seseorang yang tahu tujuan hidupnya dan ingin berjalan bersama menuju akhirat. Maka kuatkanlah fondasi hidupmu. Belajarlah agama dengan sungguh-sungguh, bangun rutinitas ibadah yang konsisten, dan tanamkan nilai-nilai Islam dalam keseharian. Semakin kamu teguh dalam jalan kebaikan, semakin besar peluangmu bertemu dengan seseorang yang juga memilih jalan yang sama. Karena cinta yang tumbuh di jalan Allah tidak hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua jalan menuju keridhaannya. Dan cinta seperti itulah yang layak diperjuangkan. Cinta sejati tidak pernah memaksa. Ia hadir dalam bentuk kelembutan, ketenangan, dan keyakinan. Jika seseorang benar untukmu, kamu tidak akan merasa tertekan untuk menjadi orang lain. Kamu akan merasa diterima, bahkan dengan segala kekuranganmu. Maka dalam penantianmu, jangan habiskan waktumu memaksakan hubungan yang tidak diberkahi. Jika kamu harus menyembunyikan hubungan itu dari orang tuamu, jika kamu merasa bersalah setelah berbicara dengannya, jika kamu merasa jauh dari Allah karena hubungan itu, maka lepaskan. Cinta yang membawa kamu menjauh dari Allah bukan cinta yang pantas dipertahankan. Allah tidak akan mengambil sesuatu darimu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Maka percayalah pada janjinya. Jangan takut kehilangan yang salah, karena yang benar akan datang tanpa kamu harus melanggar batas. Dan ketika yang benar datang, kamu akan merasa damai, bukan gelisah. Kamu akan merasa dekat dengan Allah, bukan menjauh darinya. Sebelum bertemu jodoh, pastikan kamu sudah mencintai dirimu sendiri dengan cara yang benar. Bukan cinta yang membuatmu sombong, tetapi cinta yang menjadikanmu sadar bahwa kamu berharga di hadapan Allah. Jangan rendahkan dirimu demi mendapatkan cinta dari manusia. Jangan korbankan prinsip hanya untuk diterima oleh seseorang. Dirimu terlalu berharga untuk dijatuhkan oleh cinta yang tidak menghormati batasan. Bangun rasa percaya dirimu bukan dari pujian orang lain, tetapi dari keyakinan bahwa Allah menciptakanmu dengan tujuan mulia. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang terbaik dalam pandangan Allah. Dan ketika kamu berdiri dengan kepercayaan diri yang dibangun di atas iman, maka pasangan yang tepat akan melihatmu, bukan dari penampilan, tetapi dari kualitas hati. Cinta sejati tidak membutuhkan topeng. Ia hadir untuk menerima dan mencintai, bukan mengubah dengan paksaan. Maka cintailah dirimu dalam cahaya iman. Hidup ini adalah perjalanan, dan jodoh adalah salah satu bagian dari perjalanannya, bukan tujuan utamanya. Jangan ukur hidupmu hanya dari hadir atau tidaknya pasangan. Ukur hidupmu dari seberapa dekat kamu dengan Allah. Karena kedekatan dengannya tidak tergantung pada status hubunganmu, tetapi pada kondisi hatimu. Ketika kamu ikhlas menjalani takdir, maka apapun bentuknya akan terasa ringan. Bahkan jika kamu belum bertemu jodoh, kamu tetap bisa hidup dengan penuh makna. Gunakan masa lajangmu untuk berkontribusi, membantu sesama, memperdalam ilmu, dan membangun amal jariah. Karena siapapun jodohmu kelak, ia akan datang kepada seseorang yang hidupnya sudah berarti.
Maka jadilah pribadi yang utuh, bukan yang setengah. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri dan untuk akhiratmu. Ketika jodoh datang, biarlah ia menjadi pelengkap, bukan penentu kebahagiaan. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bahwa semuanya telah datang tepat pada waktunya. Dan akhirnya, jika kamu sudah melakukan 5 langkah ini, menyucikan niat, menjaga pandangan, memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan menerima takdir, maka bersiaplah. Karena Allah tidak akan menunda sesuatu yang memang pantas untuk kamu terima. Mungkin tidak datang dengan gemerlap, tapi ia akan datang dengan ketenangan. Jodoh sejati bukan hanya hadir sebagai pasangan, tapi sebagai penopang iman, penyejuk jiwa, dan penyemangat dalam beribadah. Semoga kamu menjadi orang yang tidak hanya menanti jodoh, tetapi juga dipersiapkan untuk menjadi jodoh terbaik. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat dan menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan pesan kebaikan ini dengan cara subscribe ke channel Ars Pandangan Islam, aktifkan lonceng notifikasimu, dan tulis komentar terbaikmu. Semoga langkah-langkah kecil ini menjadi saksi bahwa kamu sedang berjalan menuju cinta yang diridai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin.